Yuan Min, seorang pensiunan tentara operasi khusus, menjemput putrinya Fan dari sekolah. Fan sangat bersemangat untuk memilih gaun untuk pesta prom. Mendatang dan bergegas membawa Kwon ke toko di pusat kota. Ia menurunkan putrinya dan pergi mencari tempat parkir dan akhirnya menabrak mobil lain. Sebelum kedua pengemudi dapat membicarakannya, sebuah bom besar meledak di dekatnya, meledakkan mobil dan menghancurkan jendela toko. Kwon bangkit dengan kaca menempel di wajahnya, tetapi pikirannya tertuju pada Fan saat ia bergegas ke toko yang hancur. Seorang reporter, Ian, mendapat telepon dari sekelompok orang yang menyebut diri mereka IRA asli yang mengaku bertanggung jawab atas pemboman tersebut dan memberikan kode kata Phoenix. Penelepon mengancam akan menargetkan bom berikutnya jika pemerintah Inggris melanjutkan pendudukan ilegalnya di Irlandia. Ian bergegas melaporkan berita tersebut kepada atasannya yang khawatir perjanjian damai mungkin terancam dan mengerahkan seluruh kantornya untuk melacaknya. Ian bergegas ke lokasi serangan yang sekarang dibanjiri para medis dan orang-orang yang terluka atau tewas. Saat mengambil foto pembantaian itu, ia melihat Kwon menggendong tubuh Fan yang hancur dan menangis. Kita kemudian melihat IRA asli ditahan di kamar hotel ketika pelaku bom datang dan bertanya-tanya berapa banyak orang yang telah dibunuhnya. Mereka berencana untuk tetap tinggal di sana karena polisi sedang mencari orang Irlandia pada saat ini. Kita kemudian bertemu dengan Wakil Menteri Irlandia Utara dan pemimpin ekstra Liam di tempat tidur dengan alat kontrasepsinya ketika ia mendapat pemberitahuan tentang pemboman itu. Ia mendapat telepon dari istrinya tentang berita itu. Istrinya juga ingin tahu mengapa ia tidak pulang, tetapi ia mengatakan bahwa ia harus bekerja lembur. Ia sampai di kantornya saat sedang menelpon Menteri Kabinet Inggris Kate yang memintanya untuk menyelidiki masalah ini dan menemukan pelakunya. Ia mengatakan bahwa untuk menenangkan pemberontakan, ia membutuhkannya untuk sepenuhnya mengampuni 40 orang Irlandia yang dituduh melakukan kejahatan termasuk suaminya. Dan Kate mengatakan kepadanya jika ia mendapatkan nama-namanya maka ia akan tetap. Kwon berdiri di kamar Fan hanya menatap semua barang-barangnya dalam diam memegang boneka Teddy-nya dan tenggelam dalam pikirannya. Dua detektif dari Scotland Yard muncul di restorannya dan diarahkan ke rumahnya di lantai atas. Mereka meminta Kwon untuk mengidentifikasi tas yang ditemukan di dekat tubuh Fan, tetapi Kwon hanya ingin tahu siapa yang bertanggung jawab dan mengapa putrinya. Para detektif berjanji untuk menangkap para pengebom dan membawa mereka ke pengadilan sebelum pergi. Liam bertemu dengan mantan rekan-rekannya di IRA, menuntut untuk mengetahui siapa kelompok IRA baru ini dan bagaimana mereka mengetahui kata sandi yang hanya diperuntukkan bagi pejabat tinggi IRA. Bahkan mencurigai adanya mata-mata di ruangan itu. Ia menuntut agar mereka memeriksa seluruh persediaan inventaris mereka dan menemukan kebocoran apapun serta melaporkannya. Di Scotland Yard, Komandan Bramley sedang menindaklanjuti petunjuk tentang pengeboman ketika ia mendapat telepon bahwa Kwon telah muncul di kantor polisi untuk 5 kalinya. Ia bertemu dengan Kwon untuk meyakinkan sang ayah bahwa mereka akan menangkap orang-orang itu dan mendapatkan keadilan bagi putrinya. Kwon mencoba membayar 20.000 pound untuk setidaknya satu nama, tetapi Bramley memperingatkannya bahwa orang-orang itu sangat berbahaya dan ia harus menjawab. Bramley bertanya kepadanya tentang keluarganya dan mengetahui bahwa dengan kematian Fa yang ketiga putrinya, kini telah meninggal bersama istrinya dan Kwon kini sendirian. Bramley memberitahu Kwon bahwa kunjungannya mengalihkan sumber daya di penyelidikan dan ia harus memberi mereka waktu untuk melakukan pekerjaan mereka. 3 minggu kemudian, polisi tidak memiliki petunjuk, tetapi Kwon belum menyerah untuk mencoba menemukan sesuatu yang dapat membantunya. Ia melihat Liam berbicara tentang IRA di televisi dan menatapnya dengan saksama. Liam kembali ke kantornya dan mengetahui bahwa ia mendapat panggilan tunggu selama 30 menit dari Kwon. Liam mengangkat panggilan itu dan Kwon segera ingin tahu siapa yang membunuh putrinya. Liam menyangkal mengetahui info apapun tentang para pengebom dan menyampaikan belasungkawa sebelum menutup telepon. Kwon kemudian mulai membakar semua gambar dan kliping berita. Sekarang diliputi oleh kemarahan dan dendam. Rekan bisnis dan temannya Lam datang dan mengatakan bahwa ia harus berhenti. Kwon mengatakan bahwa ia telah mengecewakan keluarganya sebelum menyerahkan hak milik restoran kepadanya. Lam menolak meninggalkannya malam itu dan berencana untuk tidur di sofa, tetapi Kwon menghilang dan pergi. Ia mengambil beberapa perlengkapan sebelum kembali dan menyamar sebagai petugas kebersihan di mobil Fan. Lam bergegas keluar untuk mencoba menghentikannya, tetapi Kwon mendorongnya dan pergi. Ia naik feri ke Irlandia Utara dan mendapatkan kamar untuk dirinya sendiri. Kwon kemudian muncul di kantor Liam sambil membawa tas kecil, meminta untuk berbicara dengan menteri.
Asisten itu mengingatnya dan para penjaga di ruangan itu mencoba mengusirnya sebelum Liam keluar dan menghentikan mereka. Mereka berbicara di kantornya, di mana Liam menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam IRA adalah sesuatu di masa lalu dan ia sekarang sedang mengupayakan berdamai. Kuan mengingatkannya tentang istri dan anaknya sendiri dan meminta bantuannya, tetapi Liam kembali menyangkal mengetahui apapun. Kuan mengatakan kepadanya bahwa ia akan segera berubah pikiran sebelum meminta izin untuk meninggalkan kantor. Kuan menuju ke kamar mandi tempat ia mengeluarkan barang-barang sederhana yang telah dibelinya, tetapi mulai membuat bahan peledak per waktu yang sangat rumit sebelum pergi. Beberapa detik, ledakan besar mengguncang gedung itu. Seorang inspektur datang untuk menanyakan siapa pelakunya, tetapi Liam menyangkal mengetahui pelakunya. Kuan kemudian menelepon kantor dan Liam marah, mengancam akan membalas. Kuan meminta nama-nama pelaku bom, tetapi ketika Liam mengoceh, dia menutup telepon. Liam memerintahkan anak buahnya untuk mencari Kuan di seluruh kota. Kuan masuk ke kamarnya dengan lebih banyak perbekalan dan mulai mengingat semua yang dipelajarinya di kelas kimia. William masuk ke mobilnya ketika seseorang melihat kabel tergantung dari tangki bensin. Dia memeriksanya dengan hati-hati, tetapi itu hanya catatan dengan kata nama. Liam berada di kantornya ketika dia mendapat telepon dari anak buahnya yang telah melacak lokasi Kuan, dan Liam memberi perintah untuk menangkapnya dan mencegahnya kembali. Anak buahnya menyerbu gedung, berlari ke kamarnya, tetapi Kuan memblokir pintu. Sebelum anak buahnya bisa masuk, Kuan naik ke loteng, tetapi anak buahnya memojokkannya di sana. Dia melawan anak buahnya sambil melarikan diri ke atap dan hampir terlempar, tetapi jatuh ke tanah. Kepala pengawal Jim kembali menemui Liam yang tidak percaya bahwa seorang lelaki tua berhasil mengalahkan mereka. Keponakan Liam, Sean, muncul di rumah, dan ia ingin Sean pergi ke London untuk berbicara secara diam-diam dengan Bramley guna mendapatkan bantuannya dalam menemukan para pengebom London. Kuan kembali ke alamat tersebut dan melumpuhkan penjaga yang bertugas di sana sebelum mengambil mobil van. Ia membuntuti Liam dan melihatnya menuju ke sebuah restoran tempat ia bertemu dengan rekannya. Liam mendapat pesan dan memeriksa ponselnya hanya untuk melihat foto mereka berciuman dan pesan yang meminta nama-nama. Keon bertemu dengan Bramley secara pribadi, meyakinkannya bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan serangan itu. Mereka berencana untuk memberikan kata sandi yang berbeda kepada setiap anggota tertinggi, dan ketika para pengebom menyerang lagi, Bramley harus memberi mereka kata sandi dan membiarkan mereka mengatasinya secara internal. Bramley setuju dengan syarat Scotland Yard harus menjatuhkan para pengebom, bukan mereka. Liam tiba di lokasi terpencil yang disebutnya pertanian, tempat Jim melaporkan bahwa mereka telah menggeledah kamar Kuan dan menemukan jejak nitrogliserin. Ia mencoba meyakinkan Liam bahwa ia aman, tetapi Liam meragukannya. Juan mengganti mobil vannya dan melaju ke hutan, tempat ia menutupi mobil van dan semak-semak lalu menutupi rel kereta. Ia berjalan melewati hutan hingga tiba di tempat persembunyian Liam. Ia diam-diam membobol gudang dan mulai menanam bom ketika seorang penjaga melihat gudang terbuka itu dan membunyikan alarm. Ia datang untuk memeriksa, tetapi Kuan hingga pingsan. Penjaga lain juga dihajar dan pingsan. Kuan mengikat mereka dan pergi. Beberapa menit kemudian bom meledak. Melihat ini, Liam memerintahkan mereka untuk membawa lebih banyak orang karena ia telah meremehkan Kuan. Ia menghampiri istrinya dan mencoba mengatakan bahwa ia sudah mengendalikan situasi, tetapi istrinya berencana meninggalkannya di sana karena Kuan hanya mengejarnya. Sementara itu, IRA yang asli sedang mempersiapkan bom lain ketika mereka mendapat pemberitahuan bahwa kata sandi telah berubah. Kembali ke pertanian, Liam sedang bersiap untuk membiarkan istrinya pergi ketika ada ledakan di luar. Mereka bergegas keluar untuk melihat sebuah mobil terbalik dan menyadari bahwa sebuah bom telah ditanam di jalan masuk dan meledak dari jarak jauh. Beberapa orang berangkat menuju hutan di dekatnya untuk mencoba menangkap Kuan dan mulai menyapu hutan dengan senjata mereka. Seorang penjaga tersandung kawat dan Kuan menelannya di bawah kamuflasenya. Kuan ditembak di bahu oleh Jim, tetapi ia melarikan diri dan berhasil bersembunyi sebelum Jim menemukannya. Liam sekarang marah, jadi Jim menyarankannya untuk membawa Sean, mengingat pengalamannya sebagai mantan prajurit resimen kerajaan Irlandia. Di sebuah hotel di London, Mary sendirian di kamarnya ketika Sean datang dan kita melihat mengapa ia ingin meninggalkan Liam di sana. Ternyata keduanya berselingkuh dan mulai bermesraan sebelum Sean mendapat telepon dari Liam, memintanya untuk datang dan membantu mereka melacak Kuan.
Mary kemudian mencoba membuat Sean melawan Liam, memberitahu Sean bahwa mungkin dialah yang seharusnya bertanggung jawab. Ternyata, Mary marah karena saudaranya dibunuh oleh regu pembunuh dan dia ingin Liam membunuh para pelakunya, tetapi dia menolak. Kwon sendirian di hutan di tengah hujan. Dia membakar lukanya dan pingsan karena kesakitan. Dia ingat malam ketika dia dan keluarganya mencoba melarikan diri dari Tiongkok dan dia terpaksa berjuang untuk hidup mereka, tetapi kehilangan keluarganya hanya menyelamatkan Yan. Liam ada di rumah ketika dia mendapatkan berkas rahasia tentang Kwon yang mencatatnya sebagai individu yang mematikan. Hugh McGrath, salah satu mantan komandan IRA Liam selama masa sulit, datang dan bertanya kepada Liam mengapa tempat pembuangan senjatanya digeledah. Liam memberitahu McGrath bahwa senjata yang digunakan dalam pemboman itu berasal dari salah satu tempat pembuangannya. McGrath menyangkal mengetahui apapun dan mengklaim bahwa semuanya baik-baik saja. McGrath kemudian memberitahu Liam bahwa ia yakin serangan itu harus dilanjutkan dan mencoba membujuk Liam untuk berpikiran sama. Dia mengungkapkan bahwa ia diam-diam memerintahkan pemboman, tetapi memerintahkan agar hanya lembaga keuangan yang menjadi sasaran dan warga sipil yang harus diampuni. McGrath menuduh Liam lebih peduli dengan posisinya dalam pemerintahan Inggris daripada tujuan IRA. McGrath kemudian pergi, tetapi tidak sebelum Liam mengancamnya, mengatakan jika para pembom tidak tertangkap, ia akan mengejar McGrath selanjutnya. Liam turun ke bawah dan memanggil anjingnya, tetapi anjing itu pingsan. Ia memeriksa tetapi senjatanya juga hilang. Kwon kemudian muncul sambil menodongkan senjata, mengungkapkan bahwa ia mengenakan bom dan menuntut untuk mengetahui siapa penembom itu. Liam bersumpah ia tidak tahu siapa pelakunya, tetapi mengungkapkan rencana untuk menangkap mereka menggunakan kata sandi. Juan kemudian memberinya waktu 24 jam sebelum pergi. Bromley sedang memeriksa rekaman pelaku bom dan melihat bekas luka bakar di tangan pria itu dan berencana untuk menemukannya. Di pusat kota London, rekan Liam bergegas menemui seorang pengendara sepeda motor yang menunggu di dekatnya sebelum sebuah bom meledak di sebuah bus yang lewat. Chen tiba di pertanian dan bersiap untuk memburu Kwon sendirian. Liam kemudian mendapat telepon dari Brom Sally yang mengungkapkan bahwa para pelaku bom tidak memberikan kata sandi dan mengira Liam mempermainkan. Ia mendapat telepon dari kereta tepat, setelah mengatakan kepadanya bahwa ia hanya akan mendapatkan pengampunan jika ia menemukan. Ia tidak dapat beristirahat karena salah satu anak buahnya yang mengawasi Mary, mengungkapkan bahwa Sean telah menghancurkan Mary. Kemudian ia melihat Mary menelepon McGrath. Setelah IRA yang asli merencanakan pemboman lain, kali ini merencanakannya di dalam komputer. Sementara itu, Bromley dan timnya telah mengidentifikasi pelaku bom dan bahkan memiliki video pertemuannya dengan McGrath. Bromley menelepon Liam untuk memberitahunya tentang McGrath dan ia berbohong dengan mengatakan bahwa ia tidak tahu. Namun Bromley mengawasi propertinya dari drone dan melihat McGrath datang dari jalan masuk. Bromley mengungkapkan bahwa sebuah tim akan tiba di pertanian dan menjemput McGrath yang pada gilirannya akan merusak karya Liam, atau dia dapat menanyai McGrath dengan caranya sendiri dan memberikan semua nama dan lokasi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Liam menyerbu ke kantor dan menodongkan senjata ke McGrath, marah karena McGrath membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Dia meminta nama-nama orang itu dan menembak kaki McGrath ketika dia menolak. McGrath menangis memberitahu Liam bahwa dia memanfaatkannya lalu menyerahkan nama-nama itu. Liam terkejut melihat nama wanita simpanannya dan menembak McGrath sekali lagi. Liam khawatir memberikan nama-nama itu karena wanita simpanannya dapat kembali kepadanya. Dia akhirnya mengetahui bahwa Mary juga bekerja melawan. Kemudian dia membunuh McGrath. Dia kemudian mengungkapkan nama-nama itu kepada reporter itu ada di rumahnya dengan kamera samping Liam, dan ketika dia pergi ke kamar mandi, Liam mengganti baterai laptopnya dengan bom sebelum dia keluar lagi. Kian sedang melacak Kwon di hutan ketika dia menemukan sebuah gubuk dan pergi untuk memeriksa, tetapi Kwon menyergapnya dan menyerang. Chen menyerangnya dan hampir jatuh ke paku, tetapi Kwon menyelamatkannya. Kemudian, Kwon mengikat Sean yang mengungkapkan nama dan lokasi para pengebom dan orang yang memiliki tanda di tangannya yang membunuh putri. Kwon bertanya tentang keluarganya sebelum membebaskannya. Sean kembali ke pertanian tempat dia melihat McGrath tewas. Dia duduk di sebelah Liam yang mengungkapkan bahwa para pengebom tidak memberikan kata sandi, tetapi Sean menyangkal semuanya, sampai Liam mengatakan kepadanya bahwa dia tahu tentang dia dan Mary.
Ia mengesampingkan itu dan memberitahu Sean bahwa Mary memanfaatkannya saat dia menyampaikan semua obrolan bantal mereka kepada Margaret. Ia memberi Sean satu misi terakhir dan memperingatkannya untuk kembali ke AS. Setelah Bramley dan anak buahnya mengepung ruangan tempat para pengebom berada dengan penembak jitu yang terlatih. Kwan kemudian menyelinap melewati mereka dan menuju ke dalam gedung. Para petugas berencana menyerbu ruangan itu ketika Kwan muncul di pintu bersama manajer dengan kedok memeriksa kebocoran gas. Mereka mempersilahkan Kwan masuk ke ruangan itu dan dia mengamati mereka semua sebelum melihat pria dengan tanda di tangannya. Mereka mencoba barang-barangnya dan ketika mereka melihat pistol, Wan langsung bertindak sebelum baku tembak terjadi di ruangan itu. Segera setelah itu, polisi menggerebek ruangan itu, tetapi Kwan menyelinap pergi sebelum mereka dapat menemukannya. Mereka mulai memukuli bagian samping untuk mendapatkan lokasi target berikutnya, tetapi dia menolak sampai mereka meyakinkannya dengan listrik. Mereka mendapatkan informasi dan bergegas ke bandara dan menemukan pria itu tepat waktu. Mereka mengambil laptopnya dan berlari melewati kerumunan orang sebelum melemparkan laptop itu ke terowongan keberangkatan yang kosong dan meledak. Bromley mendapat laporan tentang pria China yang memasuki ruangan dan setelah mereka mendapatkan semua yang mereka butuhkan di situ mereka menembaknya. Bromley kemudian mengeluarkan APB untuk Kwan yang ada di dalam bus. Liam mendapat telepon dari Cap yang mengungkapkan bahwa dia tahu tentang komplotannya yang telah dia bunuh. Mereka tahu tentang keterlibatannya dalam pemboman tetapi memutuskan untuk menahan informasi itu menggunakannya sebagai pengaruh untuk menjaga Liam di bawah kendali. Mary ada di rumah ketika dia mendengar bel berbunyi dan Sean menembak kepalanya. Liam kembali ke rumah, di mana Kwan sudah menunggunya. Kwan mengungkapkan bahwa dia tahu tentang komplotan ini dan memberitahu Liam bahwa dia tahu dia mengatur pemboman itu. Dia memaksa Liam untuk mengirimkan foto dirinya dan selingkuhannya. Mengatakan dunia akan tahu dia adalah seorang teroris. Sebelum pergi, Liam ada di restoran ketika dia melihat Kwan bekerja seperti tidak terjadi apa-apa. Bromley mendapat laporan bahwa dia telah kembali, tetapi menolak untuk mengirim tim dengan mengatakan mereka berutang padanya. Liam bergegas menghampirinya dan menciumnya dengan gembira, serta memeluknya dan Kwan menangis terseduh.